Jadi kalau di manusia itu biasanya menyerang apa, Dok? Kalau di manusia itu tanda-tanda klinisnya kok bisa diklaim atau dia diagnos itu kalau toksokariasis? Nah, ini juga menarik sebetulnya kalau bicara kasus di manusia ya. Memang kalau kita lihat helminthiasis ya atau penyakit cacingan secara umum itu kan asimptomatis sebenarnya ya kalau di human atau di manusia. Ya contoh paling gampang inilah kita sendiri nih ya, kita saat ini nih loh, kita saat ini itu kalau ada pertanyaan begini, apakah Anda cacingan atau enggak? Kan pasti mayoritas kan jawabnya enggak. Lah, tapi pertanyaannya tahu dari mana kalau Anda enggak cacingan? Padahal kondisi kita sehat kan ya. Artinya apa namanya enggak ada gejala klinis, enggak ada keluhan apapun. Tapi ternyata dari individu yang sehat tadi setelah diperiksa paling simpel itu periksa dari sampel feses ya. Karena telur cacing ini dikeluarkan lewat feses. Itu ternyata di mikroskop, diperiksa di bawah mikroskop itu terdeteksi. Nah, berarti kan kalau ada kan berarti kita positif cacingan ya, padahal kondisi kita sehat gitu. Nah, ini kalau kita tinjau dari gejala umum. Ya, jadi memang mayoritas asimptomatis tapi tanpa gejala. Nah, kalau kita bergeser di case-nya toksokara tadi ya, toksokariasis, itu ternyata yang masuk ini kan stadium larva ya. Kita istilahkan larva infektif gitu ya. Nah, ternyata larva infektifnya si cacing toksokara ini itu migrasinya luas ya. Jadi cacing kalau masuk itu istilahnya ada tempat yang disukai gitu ya, tempat yang disukai. Nah, uniknya kalau si cacing toksokara ini ternyata tempat kesukaannya banyak. Ya, kalau kita ilustrasikan di tubuh manusia tadi, ternyata dia bisa menjadi beberapa bentuk gejala klinis ya. Itu karena tadi larvanya bermigrasi. Nah, tinggal migrasinya kemana? Kalau misal ke mata, jadi namanya okular larva migran. Nanti okular larva migran ya, OLM ya. Terus kemudian kalau cuman di seputaran ini jeroan organ dalam itu kan visceral, jadi namanya visceral larva migran. Nah, terus bisa juga CLM ya, apa cutaneous larva migran. Terus bisa juga ini yang paling parah ya, itu cerebral. Ya, cerebral larva migran itu artinya larva cacing bisa nembus sampai ke otak. Nah, ini kan bahaya sekali ya, bahaya sekali. Cuman catatannya adalah gejala-gejala tersebut itu terekspresi atau akan terlihat ketika memang kondisinya benar-benar kronis ya. Jadi larva cacing itu sudah masuk lama, nggak pernah artinya nggak terasa gitu ya. Terus akhirnya nggak pernah diperiksa, nggak pernah dapat treatment, nggak diobati. Akhirnya ya sudah apa namanya jalan kemana-mana gitu ya gampangannya. Nah ini, tapi kalau cuman awal-awal aja, awal-awal infeksi itu saya rasa ini ya asimptomatis. Jadi hampir nggak ada gejala yang signifikan. Jadi itu semua terjadi ketika jalannya penyakit itu sudah lama gitu. Oke, berarti kalau pada kucing pun sama sebenarnya ya, Dok. Pada kucing, pada anjing juga asimptomatis, tapi gimana? Apa ada gejala klinis yang memang kelihatan kalau misalnya itu toksokariasis nggak, Dok? Gini, jadi posisinya ini memang berbeda ya antara antar induk semang ya ini antar hospes atau antar induk semang. Jadi memang ada yang bertindak sebagai definitifnya, ada yang intermediate-nya, ada yang paratenik ya. Nah paratenik ini kita asumsikan sifatnya kan aksidental gitu ya. Jadi kadang kalau terinfeksi itu berarti ya secara kebetulan, tapi bisa
ya bisa nimbul penyakit. Contohnya apa ya? Contohnya case di manusia tadi. Manusia juga bertindak sebagai ini ya, sebagai paratenik host ya atau hospes paratenik. Karena apa? Normalnya kan siklusnya akan terulang di inang yang utama tadi yang definitif yaitu anjing kucing. Nah, kalau bicara gejala ya pada hewan ini kembali lagi ya, fase-fase akut, fase awal itu memang jarang terdeteksi atau terdeteksi itu gejala umum. Jadi cuman letargi gitu ya, cuman hewan itu terlihat lesu gitu ya, lemes gitu aja. Gitu aja, Dok. Aktivitasnya turun. Terus kalau anoreksia itu jarang terjadi. Jadi kadangkala di dalam ususnya itu sudah banyak cacing dewasa gitu ya. Hewannya maemnya ya nggak masalah gitu loh, oke-oke aja. Malah ada yang lebih banyak loh. Malah ada yang lebih banyak. Cuman ya itu tadi masalahnya kan nggak jadi daging ya, karena di nutrisinya kan Dimakan cacing. diserap sama parasit cacingnya itu. Nah, ini terekspresinya ketika masuk fase kronis ya, ketika perjalanan penyakitnya sudah lama. Ini yang pertama dan paling sering terjadi itu dari karena ini di pencernaan ya, dia apa targetnya kalau itu bisa terjadi diare. Ya, jadi frekuensi pupnya biasanya nggak kayak biasanya, lebih banyak ya. Yang awalnya 1-2 kali sehari itu bahkan bisa 5-6 kali mungkin ya. Nah, seringnya kalau sudah muncul diare gitu, sebagian cacing ya yang ada di pencernaan tadi itu ikut keluar. Nah, jadi apa namanya ikut dikeluarkan lewat feses sehingga tahu-tahu owner atau pemilik itu kadang-kala juga kaget kan lu kok pupnya ada cacing ini dari kalau pemikirannya orang awam kan dari anjing kucingnya atau dari tanahnya atau dari pasirnya kan gitu kan. Padahal itu ya itu salah satunya cacing gelang toxocara tadi. Terus kalau kalau parah ya itu kan kita sudah menduga bahwasanya pencernaannya ini penuh dengan cacing ya. Dan ternyata toxocara tadi sifatnya suka jalan-jalan, ya kan suka migrasi, ya suka jalan-jalan. Nah, ternyata ketika rumahnya yang di usus tadi penuh, ya mau nggak mau mereka cari site yang lain. Nah, karena migrasinya cukup luas, akhirnya bisa sampai ke saluran pernafasan juga atau saluran cerna yang atas. Nah, seringnya ketika sampai saluran pencernaan yang atas ini, respon normal tubuh akan memicu untuk segera mengeluarkan benda asing itu juga. Nah, cacing kan juga terdeteksi benda asing kan. Nah, responnya berupa apa? Responnya itu adalah berupa vomit atau muntah. Sehingga sering kali kita temui anjing kucing itu tiba-tiba muntah gitu ya. Awalnya kita kira hairball biasa, ada sumatan rambut yang memang normal dikeluarkan, tapi ternyata ini ketika vomit, ketika muntah, yang keluar malah cacing. Cacing. Ya. Dan kondisinya hidup, karena kan fresh dari organ dalam kan. Masih gerak-gerak gitu. Lah ini kalau ada anjing kucing yang peliharaan ya, artinya kan ada yang melihara ya. Kalau kita amati dengan detail ada gejala seperti itu adalah salah satu tanda bahwasannya gejala helminthiasisnya atau cacingannya, ya, spesifiknya toxocariasis tadi, itu sudah berjalan lama. Karena tadi kok bisa sampai dimuntahin, ya berarti kan logikanya di pencernaan sudah penuh toh, sudah tidak cukup, sudah tidak nampung gitu loh, sehingga cacing tadi akan migrasi ke nyari jalan yang lain sampai ke saluran cerna atas, akhirnya sampai dimuntahkan tadi saking penuhnya di dalam organ dalam anjing kucingnya itu. Nah, itu yang bisa di apa ya diketahui oleh para pet owner.
Oke dok, mungkin teman-teman ada pertanyaan? Kayaknya aku udah paling banyak bertanya tadi. Mungkin ada yang bertanya?